Dibuat bagaimana? Ini hanya persoalan Bang Suma salah menafsirkan tentang kalimat yang ada Saya di kisah para bertanya, Rasul pasal 2 ayat saya 36. bertanya, kenapa Yesus dibuat menjadi Tuhan? Iya, Kalau memang tadinya adalah Tuhan. Iya, saya menjawab karena itu Bang Suma salah menafsirkan kalimat yang ada pada kisah para Rasul pasal 2 ayat 36. Saya bertanya loh, sekarang Anda tinggal jelaskan tafsiran Anda. Kalau memang dia Tuhan dari semula, kenapa dia dijadikan menjadi Tuhan? Alah, berarti ini Bang Suma tidak tangkap penjelasan saya tadi dari awal. Boleh saya mau ulangi ya? Begitu. Halo, semangat malam. Semangat malam. Coba buka maskermu dulu semua. Katolik, Protestan, Buka dulu maskermu semua. kenapa bisa? Buka mi. Apa alasannya? Nacini kiaren. Hagan. Nacini kiagan. Buka mi. Nonton mi di filmku, banyak di filmku. Iya, buka mi. Ganteng sekali kau itu buka maskernya. Memang ganteng orangnya. Media apa? Daripada itu botok nih itu maskermu itu bicara. Urusanmu. Emang saya makan babi? Makan babi itu yang bau mulutnya. Kutanya dulu kau. Kalau sudah kau makan babi, bau apa mulutmu? Kutanya dulu. Buka ke maskermu. Tidak makan babi. Kutanya dulu. Buka maskermu. Kalau habis kau makan babi, mulutmu bau apa? Kudu. Aneh mi Ustaz bercadar kah? Sembarang pitikan-kan ini. Ustaz bercadar. Mau jiribut. Saya Ustaz bercadar. Ya, tapi biar bagaimanapun saya tidak menyembah Tuhan pakai sempak. Pongoro. Ayo. Kau pongoro. Kenapa kau menyembah manusia bersempak? Mana ada darinya laki-laki bercadar. Yang pongoro itu yang menyembah manusia bersempak. 2000 tahun sempak tidak diganti. 2000 tahun menuhankan Tuhan, manusia bersempak. Cocok nih pengoro. Bersempak Tuhannya. Menuhankan Tuhan bersempak. Ada manusia bergantung di pohon dituhankan. Ribut sama masker, tapi manusia bersempak dituhankan. Ada orang ribut dengan masker, Tuhannya pakai sempak tetap tidak ribut. Ustadz bercadar. Tuhannya bersempak, ribut sama masker. Ada Tuhan pakai masker, tapi ribut sama masker. Ribut sama masker. Hari Minggu nyembah sempak, manusia bersempak, manusia bersempak menjadi Tuhannya. Manusia bersempak, manusia bersempak disembah. Lama mau ke rumah sakit tadi semua. Ribut sama masker, tapi Tuhan yang bersempak. Motor yang ribut sama masker, lupa dirinya nyembah manusia bersempak. Sempaknya tidak pernah dicuci selama 2 tahun. Tuhannya tidak pernah ganti sempak. Maskernya orang disibukin. Harusnya Tuhannya dibelikan sempak pink. Biar Tuhannya sedikit agak cantik. Urusin Tuhanmu yang tidak pernah ganti sempak selama 2000 tahun. Jangan kau urusi masker. Kalau kau mau berdiskusi, silakan berdiskusi. Lawan Bang Suma pakai ilmu. Karena belum ada lulusan STTTTTTTT yang sanggup berdiri kuat di hadapan Bang Suma. Jangan kau ribut dengan masker. Jangan kau sakit hati dengan masker. Oleh karena Bang Suma mengajarkan seluruh isi bebal dengan menggunakan akal sehat.
sampai kalian keteteran ributnya hanya dengan masker. Adakah kau punya ilmu bisa menghadapi Bang Suma? Ketika Tuhan yang kau sembah ternyata adalah Tuhan yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Apa dayamu? Apa kekuatanmu membantah data itu? KPR 236. Orang Israel seluruhnya harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Alamak. Hadapi saya pakai ilmu. Jangan kau ribut dengan masker. Kalau kau ribut dengan masker, ku bau. Tuhanmu celana dalamnya 2000 tahun tidak pernah ganti. Paham itu ya? Bye. Masih mau kau datang besok. Gitu kawan. Bayangkan 2000 tahun lu, kau ribut dengan masker. Jangan-jangan ini suaminya Liz. Alamak. Saudara-saudara sekalian, kalau penasaran dengan wajahku, memang aku akui aku buruk rupa, sama seperti buruk rupa katanya Yesaya 53. Tapi kalau Anda penasaran mau lihat wajahnya Bang Zuma yang asli tanpa editan, ini aja saya pakai filter masih jelek. Apalagi kalau tidak pakai masker. Tapi kalau mau lihat yang asli, tunggu film saya tahun ini, rilis film saya yang kedua. Yang pertama kan sudah tuh Doti, Anda tinggal nonton di Netflix. Doti Ilmu Hitam. Anda nonton situ. Pokoknya yang paling jelek itu misalnya. Nah ini nanti filmku lagi, film kedua ini berbicara tentang kedokteran. Di situ kau lihat lagi saya tampil nanti main film sana. Ini ada penawaran lagi, sudah 4 penawaran main film. Tapi belum saya ACC. Harusnya saya hadir di Malaysia sekarang ini di Johor. Acara besar dari salah satu saudara saya, orang Bugis Makassar yang undang saya di sana. Yang dihadiri oleh anak saya di sana. Dia orang, boleh dibilang orang ketiga di Johor, beliau orang pertama. Kalau di sana orang ketiga lah. Saya diundang ke sana. Jadwal padat, makanya saya tidak terima. Belum tanda tangan, masih juga naskahnya juga saya belum baca. Baru ku lihat proposalnya itu. Lumayan ditawarin main satu film 100 sampai 150 juta, siapa yang nggak mau kan gitu. Cuman ngambil gambar ya nggak cukup 30 menit lah. Semua dari semua adegan itu ya 150 juta. Gimana nggak sakit hati yang tadi? Orang mau belikan sempak anunya tapi nggak cukup duitnya beli sempak. Masalahnya bukan sempak manusia dia mau beli. Sempak Tuhan. Bingung juga dia mau beli di mana kan? Makanya ribut dengan masker, menghina, bawa-bawa profesi sapam, bawa-bawa Nur Alim nama aslinya, segala hujatan. Jangan begitu. Kau naik ke sini hadapi saya dengan ilmu. Itu yang saya ajarkan itu Bible. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Ini di sini nggak ada biji peler kodok. Naik lagi tukang isap biji peler kambing. Dia yang minta naik, giliran naik. Kenapa kasih naik ke Zuma? Zuma kenapa kau kasih naik ke? Apa tujuan kasih naik ke? Lagi birahi dia. Kayaknya dia mau ngamsal, Suami lagi perjalanan jauh. Jadi dia mau ngamsal di sini. Teman-teman saya Kristiani, jangan gitunya. Kalian kan punya amanat agung, ya kan? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Jadi kami ini ingin dijadikan sebagai Kristen. Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Itu amanat agung. Kalian marah dengan hadirnya Bang Suma kan? Tadi itu anak-anak kecil tuh, dia keceplosan mengatakan dia adalah guru sekolah minggu.
Dia sembunyikan identitas yang mereka sebutkan domba sesat. Akhirnya ngaku juga kan? Ngaku juga. Ternyata domba sesat itu yaitu dia menganggap umat Islam itu domba sesatnya. Ketahuan deh. Gitu saudaraku. Jadi nggak usah lebay kali bahwasanya kami begini. Ya nggak usah lah. Udah ketahuan pun. Memang dalam agamamu diajarkan untuk mengkristenkan orang. Itu amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi apa? Menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, faktanya apa di lapangan? Ke gereja, nyembah manusia yang bernama Yesus. Apalagi? Makan babi. Apalagi? Ibadah minggu. Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Nggak ada. Berarti siapa ini orang? Siapa sih itu? Siapa dia? Yesus tidak pernah mengajarkan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Ayo. Mana segala sesuatu itu? Di antaranya makan babi. Mana? Di antaranya jangan bersunat. Mana Yesus ajarkan itu? Nggak ada kan? Berarti itu bukan Yesus. Kalau Yesus sunat, Yesus jaga sabat, Yesus satu Tuhan, Yesus dianya Rasul, Yesus jangan makan babi. Itu kalau Yesus yang ngajar. Tapi ini ajarannya beda. Tapi memakai nama Yesus jadi merinding. Itulah makanya kenapa mereka oleh pencipta langit dan bumi dijadikan Tuhan. Itu jawabannya. Mereka dibuatkan Tuhan sendiri. Tuhan baru. Bukan Tuhannya Yahudi. Begitu. Mereka sudah punya Tuhan, tetapi kemudian dijadikannya yang disalib mereka dengan jalan kutuk ini menjadi sembahan mereka. Setelah yang dikutuk ini mati dengan jalan kutuk ini menjadi sembahan mereka, mereka 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Orang Farisi ketika diajarkan dia menjadi Tuhanmu, dibuat menjadi Tuhanmu, mereka nggak mau, mereka kecewa, malah mereka bertobat. Tapi mereka ini boro-boro bertobat, segala macam upaya dilakukan. Ada nubuatan di sini, ada nubuatan di sini, ada nubuatan di sini, ada nubuatan di sini, ada nubuatan di sini. Selalu mengatakan ada nubuatan. 2 kali lebih jahat. Orang Farisi dikasih oknum tersebut menjadi Tuhan, mereka nggak mau, mereka malah bertobat. Mereka kata Nuzzo itu sakit kayak tercabik-cabik hatinya setelah diinformasikan Petrus begitu. Yang ini, golongan ini malah mencari-cari judul, mencari-cari bagaimana caranya supaya betul-betul Tuhan. Orang di sebelah mau bertobat, dia malah 2 kali lebih parah diterimanya. Nah, Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Itu dia. Itulah dia si jali-jali yang memakai namanya sampai sekarang yang kita hadapi setiap saat. Itu teman-teman sekalian. Jadi wajar dan sangat wajar ketika mereka keberatan dengan itu. Jelas itu abang-abangku. Halo, semangat malam. Oke, selamat malam ya. Malam juga. Untuk Indonesia ya. Oke. Iya. Gini Juma. Saya Iya. tantang kamu debat dulu tentang sejarah Islam. Kalau memang kamu tahu Iya. sejarah Islam dan Al-Quran juga sejarah perang Muhammad, kamu pasti akan jijik. Ya? Pasti Kalau jijik. begitu buka Ya? kameramu. Buka kamera kalau gitu. Silakan. Ya, Juma. Saya bukan takut ya. Yang saya apakan teroris ya. Saya dengan Christian Buka Prince. kamera kalau gitu. Diam kau. Yang ditakutkan itu Islam teroris. Kamera Ya? kalau begitu. Yang ditakutkan itu teroris ya. Kalau memang terang-terangan saya nggak takut. Ya, saya hadapi. Oke. Oke? Baik. Udah?
Saya dengan Christian Prince yang nggak harus pernah. ditakuti, Saya debat yang dengan harus orang Arab, tidak pernah orang Arab minta buka kamera. Mereka tahu, ya, mereka tahu posisinya seperti apa Islam, ya. Oke, kau, you understand? Anta mahirun fil lugatil arabiyyah. Gini cuma. Oke, saya tanya dulu kamu, ya. Dede. Saya tanya dulu kamu. Buka kamera. Jangan hanya bertanya Buka dulu kamera. kamu. Buka kamera Buka itu. kamera. Islam Buka Arab tidak kamera. pernah minta buka kamera. Tahu mereka. Kamu bisa bahasa mereka Arab. tahu Islam itu teroris. Kamu bisa bahasa ya? Arab. Ya. Kamu bisa bahasa Arab. Jangan bahasa Inggris ada, bahasa Bisa. apapun ada, ya. Oke, bukan Kamu bisa hanya bahasa Arab. Bukan hanya bahasa Arab, bodat, anjing, ya. Yang tahu kau apa? Kau bisa. Saya Kau tantang dulu kamu debat. Kenapa kau ngamuk? Perang Kenapa? Muhammad, sekarang gini, waktu perang Muhammad. Kenapa kamu ngamuk? Kenapa? Kenapa kau ngamuk? Pendeta mana yang sodom kamu? Ini kau kayaknya trauma masa kecil. Kayaknya kau di tempat ibadahmu sering dimaini itumu sama ini. Kenapa kau jadi gila begitu? Parah kali kau ini kawan. Kau mau diskusi, nggak mau ikuti aturan. Buka kamera, kita bahas apa yang kau mau bahas. Halo, semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Jumpa Bang lagi Zuma, kita. mohon Siap. maaf bang ya. Tadi pasien saya lepas bang. Jadi saya pun heran juga sama penjaga saya kenapa pasien saya lepas. Padahal udah dilarang sama keluarga, nggak boleh keluar rumah dulu. Ngamuk dia, ngamuk. Mengamuk dia. Orang ciri-ciri betungkik dalam kubur gitu loh. Iya. Apa kabar, Allah. Gurunda semua? Baik. Alhamdulillah, sehat. Masya Allah. Dirimu sehat juga kan bang? Sehat kan ya? Halo? Kok mana beliau? Siapa yang turunin? Hei. Ayo siapa yang turunkan? Beliau teman kita. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kayak beliau. Halo. Dari gereja mana bang? Ya, Dari gereja mana? dari apa? Gereja mana? Gereja? Iya. Loh, kok langsung gereja? Abang dari gereja mana? Saya dari gereja Leonas. Wek Midar. Oh, iya. Kena dengan pendeta Peter. Gereja Leonas nukli. Saya Katolik. Oh, Katolik. Iya. Abang sehat? Jaringan. Hah? Abang sehat? Ya aku sehat makanya live. Kalau aku sakit pasti aku di rumah sakit. Oh iya juga. Terus kenapa ada di sini abang? Ada di mana? Di sini. Katanya sakit. Kenapa bisa naik ke sini? Loh, kok siapa yang bilang aku sakit loh? Tadi abang bilang. Loh, aku nggak bilang aku sehat. Kalau aku sakit pasti aku di rumah sakit. Iya, kalau sakit kenapa di sini bang? Harusnya kan di rumah sakit. Abang ini Saya tidak sakit pamanku, omku. Terus kenapa ada di sini kalau abang sakit? Ya ke rumah sakit lah. Ngapain di sini? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Maksudnya aku nggak sakit, aku sehat. Makanya Saya aku di sini. tahu kalau abang sakit jangan di sini. Puskesmas atau di posyandu atau di rumah sakit. Ngapain di sini bang? Ini HP saya kok Bu yang repot. Asu. Maksudnya saya mau ke mana? Kalau sakit di rumah sakit jangan di sini bang. Salah juga. Kalau kita sudah sakit ke rumah sakit lagi, kita sampai sana tambah sakit.
kita sakit itu harus ke rumah sehat biar kita sampai Ya sudah, sana kalau sehat. begitu ke posyandu aja kalau gitu. Pasien Posyandu. Apanya ini abang ini? ayam saya online Tommy sematu. Posyandu. Iya. Lu anak ya. Lo. Mau tuh lebih biasa lah an kataila oleh lian ini nasa. Lah oleh itu. Abang apa itu? Lah di bawah sing lain kan. Alamak. Kenapanya abang ini? Moderator. Orang dibilang sakit. Orang sehat kok dibilang sakit. Gimana toh? Halo, halo Bang. Iya, silakan Bang. Mau silakan apa bertanya atau gimana? Katolik Protestan atau apa ini? Pantekosta. Saya Ya. kalau saya itu kepercayaan aja, percaya itu Katolik, Protestan itu semua ajaran itu mengajarkan kebaikan. Mau Iya. pertanyaannya gimana? Tentang judulnya apa itu membuat Tuhan baru gitu? Iya. Atau ya sebenarnya Tuhan tidak ada yang baru sih, karena munculnya menurut saya ya mohon maaf ya, Tuhan itu kan diyakini atau tidak diyakini kan ya tetap ada gitu. Semua itu sama. Kalau menurut saya itu semua sama. Itu bagi orang pemahamannya luas. Kadang-kadang kita itu terdoktrin oleh sesuatu yang mendoktrin. Jadi seorang ego-egonya, wah aku benar, kepercayaanku benar, aku benar. Tapi sebenarnya yang kita itu mengikuti yang maha benar aja. Nah itu kadang-kadang saya herannya manusia-manusia kadang-kadang ya termakan oleh doktrin. Padahal tidak tahu sebenarnya mengklaim dirinya paling benar, tapi yang mengklaim yang lainnya pemahamnya mereka salah. Karena setiap perjalanan spiritual itu menurut saya pribadi, perjalanan spiritual itu setiap manusia memiliki jalan spiritualnya masing-masing dan ceritanya tidak masing-masing. Misal contoh aja, mohon maaf ya, misalnya aku mau ke Jakarta dari Surabaya, mesti melalui dalam perjalanan itu mulai berbagai cerita itu kan. Beda yang saya dari Sumatera ke Jakarta, pada tujuannya sama, nah, gitu. Tapi tidak bisa membenarkan aku enak, ya paling benar itu jalan ini ya. Itu tidak bisa, karena setiap perjalanan spiritual itu memiliki misteri dan cerita masing-masing. Nah, jadi kalau orang memperdebatkan Tuhan baru, mohon maaf ya, membuat Tuhan baru, Tuhan itu tidak ada yang baru, tidak ada kata baru. Kadang-kadang gini, saya herannya, sampai mati pun, sampai kapanpun kalau kita memperdebatkan itu rugi. Mohon maaf ya, saya belajar, saya mengamati dari seperti cerita-cerita zaman masa lampau. Itu percaya tidak percaya, tapi dalam nyata, dalam perjalanan spiritual saya ini, kenapa teman saya itu orang Kristen ada, orang Budaya ada, orang Islam ada, orang Katolik ada. Saya kasih heran. Saya pernah melihat itu, saya katakan Tuhan Yesus gitu ya. Saya melihat pernah. Itu saya membenarkan, itu benar ada. Itu juru selamat. Jadi siapa yang mau menghadap perjalanan, menghadap rindu atau menghadap rindu itu sesuai kepercayaan, tidak boleh menyalahkan itu. Jadi agama Hindu Tuhannya banyak, tidak ada Tuhan banyak. Tuhan itu satu, yang dipegang itu perantara. Itu kan seperti itu Tuhan ini. Enggak, semua kadang-kadang ya. Ini dari pengalaman saya sendiri, mohon maaf ya. Ini kan membuat Tuhan baru. Kadang-kadang itu Tuhan tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru. Yang baru tuh hatinya kita. Mungkin hati yang baru mengenal atau telah mengenal atau bagaimana ya. Itu. Kalau Tuhan itu tidak ada yang baru.
Tuhan itu ya seluruh alam. Jadi Tuhan itu beserta alam. Justru kalau saya tuh mohon maaf ya, saya seorang spiritual ya, spiritual. Jadi kekuatan spiritual itu kan setiap ajaran apapun mengajarkan kebaikan, cinta kasih, itu benar intinya. Jadi orang benar-benar cinta kasih itu gini mas. Zaman dulu kan kadang-kadang wah cerita ada. Zaman dulu kan tidak makan, tidak minum, jadi sakti-sakti gitu kan bisa. Itu benar karena rasanya menyatu kepada Sang Pencipta. Melalui wasilah siapa? Melalui perjalanan siapa? Wasilah tahu ya Bang ya? Perjalanan gitu, wasilah itu perantara. Misalnya orang Kristen pada Yesus Kristus doanya gini. Dalam nama Tuhan Yesus roh jahat bisa dihancurkan. Dia yakin tuh kok roh jahat itu bisa hancur. Misalnya dalam orang Islam baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan itu bisa sih ada setan yang mengganggu bisa hancur. Percaya tidak percaya buktikan. Misalnya dalam agama Buddha cuma berada dengan semua dalam kebaikan, aku berlindung dengan kesadaranku, aku berlindung kepada Dhamma dan Saha. Misalnya gitu kan. Dia yakin berlindung dengan kebenaran. Itu bisa setan aman itu tidak mampu kejahatan. Misalnya dalam misalnya agama Hindu bisa berdoa, semoga damai, sejahtera, semoga baca apa, aku nggak paham. Tapi dia yakin semua itu akan terhalang. Semua itu ajaran apapun itu mengajarkan kebaikan. Tujuannya pun satu. Ini ada suatu kisah. Satu kisah itu jalan spiritual. Bang, bisa gantian nggak? Bisa gantian? Ya monggo silakan. Iya. Silakan, Abang saya dengar, abang nggak sadar 4 jam ngomong sendiri. Jadi gini, abang percaya neraka itu ada? Termute bang, termute. Ya udah belum ya, halo ya. Neraka. Saya maksudnya neraka itu dari sudut pandang apa? Neraka yang memang ada. Dari sudut pandang apa gitu? Neraka itu ada. Untuk siapa? Ya. Untuk siapa neraka itu bang? Ya? Untuk siapa? Neraka itu sebenarnya gini, mohon maaf ini dari pendapat saya ya. Dari sudut pandang masing-masing kepercayaan kan beda-beda surga neraka. Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Tadi katanya sama, semuanya sama. Semuanya Apanya? sama, Tuhan sama, Apanya? kebaikan sama, tujuannya sama tadi katanya. Kenapa giliran neraka kok pandangannya berbeda? Itu dari asumsi orang-orang kan? Berarti Aslinya sama. Kalau saya, maksudnya gini, setiap orang mengatakan kepercayaannya benar, ya. Semua orang mengatakan kepercayaannya baik, ya. Tapi kan cuma satu baik. Tidak mungkin semuanya baik. Tidak mungkin semuanya benar. Kan gitu bang. Gini, kalau kita betul. memandang semuanya benar atau semuanya baik, maka ya untuk apa neraka? Tutup aja neraka itu. Terima kasih tak jelaskan. Contoh misal, sama dulu. Ya. Contoh misalnya dalam Matius 25 nomor 41. Kan Yesus mengatakan enyahlah kau ke neraka yang disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Siapa yang diusir Yesus ini ke neraka? Kan pasti ada bang. Betul ya, ya. Nah, tahu alasan itu? Tahu enggak alasannya itu? Kan yang diusir ke neraka itu. Tahu enggak kata iblis? Iblis sesuatu yang ingkar melakukan suatu kejahatan. Jadi misalnya gini mas, mohon maaf ya. Misalnya Anda orang Kristen, mohon maaf sama apa? Mohon maaf saya tanya dulu. Muslim. Misal Anda seorang Muslim ya. Anda sholat, Anda puasa, Anda sholat, Anda puasa, Anda melakukan syariat-syariat yang diajarkan, tetapi Anda tidak tulus masih melakukan maksiat. Satu ada pertanyaan, Allah bisa ridho kepada Anda, dan kedua lagi, dan juga Allah tidak bisa ridho kepada Anda. Jadi masalah kerinduan, mohon maaf ya, itu terserah Allah. Ya, tapi jadi gini, surga terserahnya Allah itu kan sudah dikasih petunjuk. Kan sebelumnya dikasih petunjuk dulu. Kan begitu. Sudah dikasih petunjuk. Saya bertanya dulu kan Islam ini kan jenah Islam ya.
Saya bertanya dulu. Jadi gini, walaupun orang melakukan syariat ya, udah melakukan sholat, kan kita sebagai manusia ya menowo Mas, menowo. Aku melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan berbuat baik, sedekah, yang mana menjadi amal itu menjadi keridhaan Allah. Itu harus diketahui dulu. Jangan bersombong diri. Aku sudah sholat, pasti aku masuk surga. Aku udah sholat, pasti dia akan melakukan dosa. Jangan gitu. Itu tidak bisa. Iya. Itu. Nah, Jadi sekarang kalau pikirannya menyembah luas. Yesus masuk surga enggak? Kalau menyembah Yesus masuk Ini. surga enggak loh? Kalau nyembah Yesus, Yesus itu Tuhan atau tidak gitu? Yang menciptakan langit dan bumi atau tidak gitu? Kok Tuhan Yesus itu siapa Bukan. itu? Kita dulu. Saya tanya dulu itu Yesus siapa? Yesus itu manusia yang dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Oh gitu. Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib mereka dengan jalan kutuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Oh begitu. Berarti Begitu. Yesus itu kan sebagai manusia ya. Sebagai manusia kemudian dituhankan ya gitu kan. Pak maksudnya gitu kan. Iya. Manusia kalau dituhankan itu berarti itu salah. Itu sudah salah. Tapi misalnya Yesus itu adalah orang yang spesial menjadi juru perantara atau juru selamat menghadap jalannya kita menuju ke ilahi. Itu boleh. Itu boleh ini menurut saya secara pribadi ya. Itu boleh. Boleh menuhankan yang bukan Tuhan gitu. Dulu, ya. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Misalnya aku mengatakan Yesus itu katanya manusia. Iya, memang manusia. Katanya manusia. Katanya manusia. Bukan katanya lagi, memang manusia. Ayo, manusia. Tapi kalau kita menyembah Yesus itu dikatakan itu Tuhan, itu salah. Iya, memang salah. Bisa disembah tuh gimana toh, Mas? Jadi Kristen selama ini salah menyembah Yesus karena Yesus bukan Tuhan. Oh, masalah. Jadi gini, kan mohon maaf ya. Aku pernah dengar sama orang Kristen ya. Mohon maaf ya, di mana saya gak tahu ya. Itu ada orang Kristen, itu ada Katolik, Kristen ada sih. Tapi kayak pemahaman aja orang Katolik sama Kristen sudah beda, Mas. Ada yang orang Katolik, Yesus itu sebagai juru perantara. Tapi ada orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus yang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya heran kok Tuhan yang menciptakan langit dan bumi gak berwujud. Tapi saya setuju kepada pemikiran pada pola orang Katolik mengatakan Yesus adalah putra Maryam. Kemudian jadi juru selamat, saya setuju itu karena Tuhan sang pencipta. Mohon maaf ya, bagi seorang itu Tuhan sang pencipta itu menurut saya pribadi ya, Tuhan sang pencipta itu tidak bisa digambarkan. Dan tidak bisa mendukung walaupun dia alasan mengatakan Tuhan itu bisa mampu merubah wujud, membentuk apapun itu bisa, tapi tidak mungkin Tuhan itu tidak perlu untuk merubah, membentukkan apa, pasti akan mengutus. Itu pasti akan mengutus aja. Tidak perlu repot-repot Tuhan sang semesta. Berarti yang menyembah Yesus itu menurut saudara ini benar atau salah orang mereka ini? Saya pertanyaan, Tuhan Yesus itu dikatakan yang pencipta langit dan bumi atau Tuhan Yesus itu dikatakan sebagai juru perantara? Itu saya pertanyaan dulu, itu dua gimana? Nah misalnya mereka ada yang mengatakan perantara tapi tetap saja dituhankan, dihakikatkan dengan Tuhan, disetarakan dengan Tuhan, bahkan sehakikat dengan Tuhan. Padahal dia ngaku perantara, dia ngaku utusan, tapi tetap aja disetarakan, dihakikatkan. Itu gimana itu yang saudara? Berarti bila yang mensetarakan dengan Tuhan, Tuhan itu kan mohon maaf ya, Tuhan itu maha pencipta, maha semuanya. Jadi kita pun kalau misalnya Tuhan Yesus itu bagian dari Tuhan itu boleh ya, itu bagian dari Tuhan boleh. Tapi kalau disetarakan, misalnya setarakan kekuasaannya, kehebatannya, gitu maksudnya kesetaraan atau bagaimana? Mohon maaf. Maksudnya kesetaraannya gimana tuh? Dia kekuasaannya, dia sehakikat dengan Tuhan pencipta. Sang pencipta yang langit dan bumi, ya sudah salah itu. Mohon maaf, menurut saya ya, itu kurang pas aja. Kalau saya nggak mau menyalahkan ya, itu kurang pas. Tapi kalau misal Tuhan Yesus itu bagian dari Tuhan, itu memang bagian dari Tuhan. Kita pun itu bagian dari Tuhan. Itu bagian dari Tuhan.
Berarti dalam hal ini Yesus ciptaan dari pencipta. Siapa Yesus? Tapi kalau Tuhan Yesus dikatakan cipta dan langit bumi, misalnya ada yang pendapat seperti itu, ya kalau Yesus itu misalnya sebagai utusan, kalau sebagai utusan dia mengatakan di hakikatnya seperti itu, ya salah. Ada dua pemikiran. Kalau bertanya Tuhan Yesus itu, ada yang mengatakan bila itu dia sebagai pencipta dan langit dan bumi, itu kan kok manusia. Jadi ada dua. Tapi saya mengatakan salah dan benar itu. Kalau dia mengatakan Yesus itu sebagai perantara, kalau dituhankan ya nggak bisa. Itu logika aja, pakai logika. Misalnya Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, saya nggak bisa komentar. Dia itu keyakinan dia gitu. Aku mengatakan ya kurang pas aja gitu. Iya. Karena Tuhan, mohon maaf, ada suatu kisah ya. Ini kisah zaman dulu itu namanya lahirlah huruf. Mohon maaf, abang daerah mana? Tinggal di mana? Saya di Sulawesi. Sulawesi. Itu di Jawa. Di Jawa itu kan ada lahirnya huruf Jawa. Bang Basri. Iya. Paham konsep Bang Juma? Bang Basri paham konsep Bang Juma ini? Bang Juma gimana konsepnya, maksudnya? Iya, tema Bang Juma ini paham. Dia membuat Tuhan baru gitu kan. Tuhan begitu kan. Tuhan tuh nggak ada yang baru. Seharusnya Bang tanya dulu Bang Juma. Bang Juma tanya dulu ke Bang Juma. Ini konsepnya gimana? Oh, nyerocos terus. Larinya kemana? Coba open cam. Belum. Menurut kamu gimana? Jadi orang itu jangan, mohon maaf ya. Kalau saya pikirnya luas loh. Yang tadi yang protes itu kamu, otaknya dengkul. Kalau saya itu wawasannya luas. Jadi tidak boleh tidak menyalahkan orang lain. Tidak boleh menyalahkan kepercayaan lain gitu. Itu orangnya, mohon maaf, itu orangnya pekok. Yang tadi itu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, coba, aduh, ini saya nyimak dari tadi dari bawah nih, abang ini kok malah berbelit-belit kemana-mana gitu ya. Jadi bingung saya ini, bang. Coba kasih paham yang Halo, semangat malam, Saudara Putra. Assalamualaikum. Putra Majapahit. Ini loh, Salam. Mas, ini debat lintas agama Islam sama Kristen. Kamu ngapain naik-naik? Gitu aja, Mas. Iya. Iya bang, ampun bang, ampun, betul. Benar. Sip. Iya, betul. Keren. Halo bang, halo Ivan lah. Halo bang. Ipan lah, halo. Iya. Halo, semangat malam. Halo. Yo, selamat malam. Selamat malam. Dari mana, Katolik Protestan, abang? Musik pendapatan dari musiknya ribut. sangat setuju pendapatan dari Bang King ini, mantap ini. Kita tidak menyalahkan agama yang lain, semua benar. Ya kan? Musiknya bang dikecilin bang. Dari agama mana abang ini? Dede, kasih turun ini, banyak sekali bicaranya. Halo saudara. Katolik Protestan. Silakan buka kamera abang. Gelap bang, di dalam gua. Kayak Yesus dong.
Iya, kayak Muhammad bertapa dalam gua. Kayak Yesus mayatnya disimpan di goa, keluar jadi Tuhan. Masa? Tapi naik ke surga Iya ya? kan? Naik ke Naik surga. ke surga, Ya. diangkat oleh Kalau Muhammad Tuhannya naik Yahudi ke kemana surga. dia? Naik kuda apa dia? Kuda bersayap. Nah sekarang Anda sendiri naik ke surga enggak? Orang Kristen mati naik kemana? Naik ke surga. Masa naik ke mayat kayak Muhammad? Nah, orang Kristen mati belum ada yang naik ke surga. malah ikut Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad. Kamu menghina karena Nabi Muhammad tidak terangkat ke langit. Tapi Kristen mati nggak terangkat juga ke langit. Sebenarnya juru selamat kalian itu siapa? Kenapa ikut Nabi Muhammad? Kenapa nggak ikut ke Yesus? Harusnya kalau ada Kristen yang mati dibuang nih 1, 2, buang ke atas, ketak. Kalau dia terus, bagus. Jatuh ke bawah lagi, itu masalah. Angkat lagi 1, 2, 3, ketak. Turun lagi dia, jadi masalah. Ayo ikut ke Yesus ke atas, 1, 2, 3, tiak. Nggak mau dia, tetap aja ikut Nabi Muhammad. Aduh, kalian menghina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi ternyata kalian ikut Nabi Muhammad. Kontennya udah turun ya. Kontennya udah turun, tak bacot tuh. Iya. Mantap kali abang ini, Wah. Ya. Ayo bang, ini ada terkait dengan Tuhannya Yahudi membuat Tuhan yang baru. Ya. Maksudnya gimana itu? Tuhan Yahudi membuat Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan bagi mereka orang-orang yang membenci Yesus pada saat itu. Nah, terus? Ya itulah yang terjadi, abang. Oh, enggak seperti itu, Bang. Jadi kenapa gini, bisa? Jadi menurut abang gimana? Nah, Tuhan itu tetap satu, Bang. Jadi rohnya Tuhan itu ada pada diri Yesus gitu. Jadi bukan Tuhan membuat Tuhan, tidak ada seperti itu. Itu sesuai keimanan kami ya. Jadi tidak bisa dibawa ke pendapat yang lain gitu loh. Tapi dalilnya mengatakan itu gimana itu, Bang? Gimana? Dalilnya yang mengatakan, dalil KPR 236. Kebetulan saya lagi nggak bawa ini ya. Nah, begitu di dalam dalilnya ada. Tapi pemahaman kami selama ini tidak seperti itu, Bang. Jadi Yesus itu adalah rohnya Allah. Gitu kan. Jadi bukan dia buat Tuhan baru, tidak. Gitu. Dalilnya begitu, abangku. Dalilnya begitu. Masa sih? Itu dia masalahnya, dalil. Iya. Di Dalilnya KPR seperti 2 nomor seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Gitu, Bang. Selama saya ini tidak pernah dengar seperti itu, Bang. Begitu dalilnya. Dan dalilnya memang seperti itu adanya. Jam berapa ini? Jam Tadi 10. pagi bayar. Kenapa? Siapa? Enggak lagi ini, lagi Zoom. Sama? Zoom. Sama siapa? Lagi Zoom. Cuma apa? Maikin logatnya. Zoom TikTok. Iya. Bentar, Bang, ya. Nanti kita sambung lagi. Iya Bang, iya Bang. Oke. Udah aku bilang kan? Udah aku bilang, pasti kaget. Pasti kaget. Nggak percaya. Coba
ringan, memang ringan. Tapi orang sok bilang kan, udah aku bilang sok pasti. Nah, kaget pasti, udah berapa digituin. Kaget mereka. Karena mereka nggak nyangka gitu. Kok bisa ya? Nah, kasih dalil. Ternyata betul. Akhirnya nanti, wah, kok bisa begini ya? Kok bisa kayak gitu ya? Nah, kayak gitulah jadinya. Ini ada tema Tuhannya Yahudi. Iya, episode kedua, Bang. Saya ingin menyiksa abang malam ini lagi, sama seperti kemarin. Iya, memang jawaban saya sama seperti kemarin. Iya, Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib dengan jalan kutuk ini menjadi Tuhan bagi orang jahat. Ya, itu kayaknya ditambah-tambahin itu bagi orang jahat itu kayaknya nggak ada itu. Ya kan orang jahat Itu yang menyalib. ditambah-tambahin sama. Iya. Ya, sekarang yang menyalib Yesus itu orang jahat atau bukan? Iya, orang jahat lah. Nah, itu orang jahat. Abang tahu. Abang tahu. Orang jahat yaitu orang Farisi. Orang Farisi ini jahat, membunuh Yesus. Tuhannya Yesus marah sehingga mereka dijadikan sebagai hamba bagi Yesus. Maka orang yang kepada mereka Yesus jadi Tuhan. Lalu bagaimana ceritanya, Bang? Tuhan yang benar itu kan menghambakan diri kepada Tuhannya Yahudi, Bang. Bukan kepada Yesus. Yesus itu Tuhan nanti hanya kepada orang jahat ini. Kalau tafsirannya seperti Bang Juma itu, ya kita harus masuk Islam semua lah. Jangan masuk Islam pun. Islam berat, Bang. Iya, Islam itu berat. Mudah lah, paling mudah lah. Tinggal mengucap 2 kalimat syahadat jadi. Iya, itu teori. Prakteknya apakah bisa dipraktekkan? Karena kalau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya harus tunduk semua perintah Allah. Gimana dong? Sedangkan sekali seminggu aja ke gereja itu pun datang nyanyi-nyanyi aja masih banyak yang malas. Apalagi 5 kali sehari. 5 kali sehari itu kan hanya berapa persen lah itu, Bang. Ya paling tidak itu kewajiban agama. Itu kewajiban agama. Faktanya Itu saya lihat yang 5 kali sehari itu ya paling ada 5% lah itu. Wah, itu fitnah itu. Itu fitnah. Itu karena emosi, luapan kebencian, enggak dong. Di mana-mana musola, di toko warung-warung Cina, warung-warung Kristen pun yang ramai didatangi pengunjung ada musola dan orang berbondong-bondong sholat. Itu fakta. Iya, tapi dilihat nggak berbondong-bondong juga, ada memang 1-2 orang ada saya lihat sholat itu yang berbondong-bondong lah, berbondong-bondong. Itu udah fakta, itu real orang sholat masjid di mana-mana kok. Itu iya, fakta, Bang. betul. Jadi Tapi yang ya, pastinya, jadi kalau misalnya Abang yang saya lihat hari Jumat itu baru penuh dia. Hari Jumat dia itu penuh. Tapi kalau itu hari kan biasa itu kan sebanding dengan hari ibadahnya Yahudi hari Sabtu. Nah, sekarang kalau kita berbicara terkait dengan keadaan yang benar hari ini, bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan yang dibuat. Ya sudah selesai. itu sesuai dengan konsep Bang Juma itu. Lah kan dalilnya begitu. Kenapa Iya, jadi konsep dalilnya. saya, Bang? Kalau dalilnya itu kalau ditanya kepada guru kami ya nggak seperti itu penjelasannya. Nah, karena guru Anda itu memang adalah alat untuk merekrut pegawai jemaat. Itu fitnah. Lu fitnah amanat agung. Matius 28:19. Markus 16:16 sampai seterusnya. Beritakanlah Bible, jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikutku. Itu kan amanat agung itu. Itu Nah, makanya iya makanya aku bilang makanya sebisa mungkin toko-toko ini tidak mengajarkan sesuai dengan apa yang tertulis. Saya mengajarkan sesuai apa yang tertulis, Bang. Yang tertulis seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah menjadikan Yesus
yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi orang yang Ya, digantung terkutuk, Di situ maksudnya maksudnya apa? itu kan sudah pernah saya jelaskan juga, maksudnya menjadi kurios maksudnya. Berarti bukan menjadi Tuhan. Berarti Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi kurios, bukan menjadi theos. Ketahuan. Berarti kalian menyembah. Mana yang betul ini? Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi apa? Menjadi Tuhan, menjadi kurios. Menjadi Tuhan. Terus kenapa dituhankan di gereja? Ayo. Berarti kalian dua kali lebih jahat. Lalu yang kalian kami ibadahi di menuhankan gereja dia, siapa? Mentuankan. Kalau mentuankan, terus kenapa beribadah kepadanya? Mentuankan. Iya kan, Kenapa kalau beribadah kalau kepadanya, begitu? Kalau kita beribadah kepadanya sama dengan beribadah kepada Bapa. Ya, berarti Anda beribadah kepada Tuhan, bukan beribadah kepada Tuhan. Ketahuan deh. Makanya Yesus mengatakan, pengikut orang Farisi dua kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Begitu abangku. Berarti kalian memang dua kali lebih jahat. Bang Juma yang paling jahat. Tadi Anda sendiri yang mengaku. Kami mendengarkan di sini abang. Abang sendiri yang mengaku tadi barusan bahwa dia adalah Tuhan. Kami menyembah kami beribadah kepada Yesus, sama halnya kami beribadah kepada Bapa. Kan abang yang bilang gitu. Betul. Betul itu. Betul. Berarti Anda menduakan Bapa. Karena anak dan Bapa itu adalah Esa. Esa. Di mana dalilnya Yesus dan Bapa Esa? Ayo. Yohanes 10 ayat 40. 10. Mana ada 40? Yohanes 10. Benerin dulu. Itu baru betul. 30. Nah, itu bukan Esa itu. Itu bukan Esa. Itu tidak Esa karena di situ ada dua pribadi. Yang dikatakan Esa itu adalah satu pribadi, satu hakikat, itu baru Esa. Kalau tadi itu bukan Esa tadi itu grup. Itu Yahid. Grup Esa dan Ekat dan Yahid beda. Mama kalau Anda mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah Yahid atau apapun yang Anda maksud di situ, berarti Anda Yahid dan Ekat beda. Yahid itu numerik tunggal dia. Numerik. Kalau Ekat dia satu tapi plural dia, itu maknanya. Nah, oke lah, terserahlah ada abang ini. Berarti manusia ini kalau Anda mengatakan dia itu adalah satu, kenapa dia dijadikan menjadi Tuhan? Esa. Iya, Esa. Yesus Esa kan? Iya, dia bersatu dengan Bapa. Bukan bersatu. Bukan bersatu. Kalau Esa kalau Esa itu kan berdiri sendiri, abang. Enggak. Dia Esa itu satu tapi jamak dia itu. Itu artinya. Nah, Yesus Esa. Ya. Yesus Esa, Bapak Esa, ya, betul. Ada berapa Esa di situ? Kalau Esa itu boleh dikatakan satu tapi tidak bisa dihitung gitu dia. Loh, tidak. Yesus Esa, Bapak juga Esa. Jadi ada berapa Esa di sana? Ekat. Dari kata aslinya Ekat itu. Ekat. Ada berapa? Ada berapa yang Esa di sana? Iya, Bapak, anak dan Bapak Ekat itu aja. Jangan kalau kita udah ada berapa itu bisa. masuk ke matematika.
Itu Karena termasuk Bapak matematika itu. Karena Bapak itu Esa. Dengar dalilnya kan ada, Pak. Ekat itu bukan matematika. Beda Karena Bapak itu Esa. Cuma tahu nggak udara itu nggak bisa dibuat matematika. Udara, matahari, Bapak itu Maha Kuasa. Esa. Iya. Kalau yang namanya jamak itu nggak bisa dibikin jadi matematika. Beda dia cara kerja. Umpamanya cahaya, udara, air, Maha Kuasa itu nggak bisa dimatematika kan dia. Ya itu dia. Nggak bisa dimatematika. Tapi kalau ada yang bisa dibilang apa nggak bisa? Kalau sesuatu yang bisa dihitung apa nggak bisa dimatematika-kan? Itu nggak bisa kalau Esa itu nggak bisa dimatematika-kan itu. Kalau ekat Ya, bisa, itu tafsiran Anda. ekat tambah ekat sama dengan 2. Ya, tapi kalau Ya, Bapak itu- tambah itu- kalau Bapak tambah anak itu nggak 2 dia. Bapak tambah anak tetap itu dia rumusan ekat. Anda. Itu rumusan Anda. Nah, iya, Anda kan pakai rumusan Anda. Ya, saya Nah, mau Yesus rumusan saya lah. mengatakan, Yesus mengatakan aku dan Bapak 2, gimana dong? Hah? Di mana dia mengatakan? Di dalam kitab Yohanes 8 Coba. nomor baca. 15, 16, 17. Jika aku menghakimi maka penghakimanku itu Bacalah benar. biar saya lihat. Sebab aku tidak seorang diri. Biar saya Bukankah di dia. Ya. Silakan Anda baca. Ya. Ya, saya baca ya. Ya. Yohanes 8. Yohanes 8 15. 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Ya, aku Jedar. tetapi aku bersama dengan dia. Iya, betul. Itu seperti ekat tadi itu. Ada berapa Tapi di situ? aku bersama dia. Ada berapa? Yang mengutus aku. Kalau Dia tidak bersama seorang dia. diri? Iya, dia Kalau ekat tidak dia itu. seorang diri itu berapa? Kalau tidak Itu seorang ekat. diri kalau tidak seorang Berarti diri ekat. itu apa artinya? Iya. 2 kan? Berarti dia satu tapi plural dia. Kok dia Satu tapi satu? plural dia dan Bapak itu Aku satu. tidak seorang diri. Coba nomor 17-nya Aku- coba baca. Ya, udah aku baca tadi. Aku mengerti Nomor maksudnya 17-nya. karena aku kan orang Kristen jadi ngerti aku itu. Mana ada orang Kristen paham Bible? Nomor 17-nya. Iya. Ya, Coba kalau nomor memahaminya 17-nya. secara Bang Juma ya nggak ada lah orang Kristen memahami. Coba nomor versi Bang 17-nya, Juma. nomor 17-nya coba. Orang tunjukkan data saya kok. Dan dalam kitab dan Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. 2 Ya, atau 1? Itu orang loh. Kesaksian. Ya. 2 atau 1 di Kesaksian situ. 2 orang adalah sah. Itu kan bukan menunjukkan Siapa yang dimaksud 2 di sana? Siapa yang dimaksud 2 di situ oleh Yesus? dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa nggak ada di situ tertulis Baca. siapapun. Di dalam 18-nya. kitab Taurat mengatakan kalau orang 18-nya. bersaksi bawa ke pengadilan, kalau kesaksiannya Iya, 2 orang 18-nya. sah, itu maknanya. Iya, 18-nya, maknanya. 18-nya baca. Baca 18-nya. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapa 1. juga yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi Berapa aku di situ? dan Bapa itu tetap seperti Yohanes 1 ayat 30 tadi. Itu menurut pemahaman kami. Iya. Hancur. Anda kan Hancur. Anda kan datang ke dunia ini kan untuk mengekspresikan, tapi bagaimanapun orang Kristen menjelaskan kepada Bang Juma, ya pasti akan diperkawai. Kalau enggak ya harus Kan karena harus kita Yesus dikit. Tuhan hanya untuk orang jahat.
Harus. Itu benar. Harus orang ini menjadi Tapi itu jahat. tadi, Yesus mengatakan dua saksi. Akulah yang menjadi saksi tentang diriku, dan juga Bapa yang bersaksi tentang diriku. Jadi Dua. aku dan yang mengutus itu adalah Tapi orang jahat harus mengatakan itu satu. Orang jahat itu menurut orang jahat harus mengatakan itu satu. Orang benar mengatakan itu dua. Itu menurut Tapi si jahat orang jahat mengatakan yang satu. nggak berani memperlihatkan wajahnya. Mulai. Kalau sudah KO mulai. KO lagi. Saya mengajarkan kebenaran, Bung, bukan mengajarkan. Anda mengatakan Yesus dan Bapa satu. Yesus mengajarkan Bapa dan Yesus dan Bapa berapa? Satu atau dua? Ekat. Aku tidak menggunakan kata matematika ekat. Yesus mengatakan dia dan Bapa satu atau dua? Aku dan Bapa itu ekat. Di mana Yesus katakan itu? Yang tadi. Orang jahat memang begitu. Tadi dikatakan dan penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri berapa diri? Lebih dari satu. Ekat. Ekat itu satu, itu ekat ya. Ya ekat itu begini dah ini. Ya gini. Gambarannya ini. Nah, ini lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, ini. Lebih dari satu. Kutanya dulu. Kalau dua kalau lebih dari satu apa namanya? Kalau dua kalau lebih dari satu apa namanya? Jangan bila permanen. Kalau lebih dari satu apa namanya? Ini ekat. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Lebih dari satu apa? 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 Orang jahat. Orang jahat memang begitu. Data sudah jelas ada. Pengakuan Yesus aku dan Bapa dua. Tapi si jahat menganggapnya satu. Kenapa? Kenapa si jahat selalu mengatakan satu? Karena si jahat memang harus memutarbalikkan kebenaran. Itu tugas si jahat. Tugas si jahat itu menyesatkan. Dengan versi masker. Itu fungsi si jahat itu menyesatkan. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Oke. Fungsi si jahat ternyata si jahat mengatakan satu. Tapi ternyata orang jahat itu tidak berani memperlihatkan wajahnya. Nyata di depan manusia waras. Itulah penyesat itu memang nyata. Iya. Minal jinnati wan nas. Nah ini dari manusia ini. Kalau penyesat dari manusia ini mukanya nih, kenali teman-teman nih. Nih mukanya nih coba. Emosi dia. Kenapa dia emosi? Karena menemukan dirinya menyembah manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Manusia yang dilantik yang menjadi Tuhan ini pingin sekali menjadi Tuhan, dipaksakan menjadi Tuhan. Sehingga Yesus yang bukan Tuhan dipaksa menjadi Tuhan. Sudah jelas-jelas Yesus menyatakan bahwa Yesus menghakimi tidak berdasarkan dirinya sendiri, melainkan berdasarkan kesaksian Bapa. Itu fakta. Jadi penyesat itu nyata dari golongan manusia ada nyata itu nyata. Itulah bukti penyesat itu nyata di tengah-tengah manusia. Ada yang ingin menghakikatkan manusia Yesus dengan pencipta langit dan bumi. Padahal Yesus itu
dibuat menjadi Tuhan hanya Tidak untuk orang berani jahat. mengakui namanya. Apa bukti tidak berani kebenarannya? memperlihatkan wajahnya. Apa bukti Tetapi kebenarannya memutarbalikkan bahwa kitab Yesus orang itu lain. hanya Tuhan bagi orang jahat? Nih buktinya. Ini orang tua ini buktinya. Orang tua ini buktinya, coba. Kasihan dia malu. Akhirnya ujung-ujungnya masker. Memang nggak bisa. Tak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan. Nggak ada. Cuman ngotot. Tidak ada data yang bisa membantu. Nggak ada. Lari ke Yohanes 10:30. Dihantam sama Yohanes 8. Belum lagi kalau kita menggunakan Yohanes 5:26. Di situ ada dua hidup masing-masing. Jadi tidak bisa. Mau lari kemanapun. Nah, bukti ketika saya mengatakan bahwa Yesus Tuhan hanya untuk orang yang jahat terhadap Yesus. Terbukti Bapak tadi memberikan sebuah pernyataan bahwa begini katanya. Gini. Yesus dan Bapak begini. Jadi yakin tidak dia begini terus hidupnya tangannya? Kapan dia begini? Aduh, ketahuan. Ketahuan. Begitu gini-gini kan, Bang Suma, Bapak dan Yesus begini loh. Masa sih? Iya Bang, iya Bang. Giliran dia mau cari upil. Ada Bang Suma enggak ya? Oh enggak ada Bang Suma. Begitu ada Bang Suma, langsung 2 jari. Begini, Bapak begini. Hah? Begini. Coba kau tunjuk di mana tempatnya? Di situ. Koplak. Inilah yang Al-Quran katakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai sembahan kepada mereka disebabkan mereka tidak beriman. Ayo, yang di bawah saya mau tanya, yang di YouTube juga saya mau tanya. Ini berapa? Ini ada berapa ini? Ada berapa? Ayo. Ada berapa? Ayo. Ayo. Ada berapa? Ayo. Hah? Masa ada 2 ini? 1. Ini 1 ini. 1 ini. Nanti 2 begini. Belum lagi kalau datang Roh Kudus. Roh Kudus nongol. Ketahuan. Jadi 1. Hai Bang Suma, jadi 1 loh, bukan 3. Iya kah? Janganlah kau keluar begini. Kenapa tanganmu? Gak bisa Bang Misa, ini 1. Ketahuan. Allahu Akbar. Aduh. PD-nya si tua tadi. Ini 1 katanya. 1. Ini berapa? 1. Berapa? 1. 2 Pak. Ini 2. Cuman akal-akalan aja. Yang mengatakan begini 1. Itu akal-akalan Anda. Sebenarnya ini 2. Makanya kita ada 5 jari. Tapi Bapak tadi jarinya cuman tolu. 4. Masuk Roh Kudus jadi begini jarinya. Berapa jarinya Bapak? Ada 3. Loh, yang satunya itu adalah 1. Kecelongan. Oh iya maaf. Salaman. Begini salaman. Kenapa jarinya nggak bisa terpisah? Oh, itu 1, nggak bisa pisah, itu 1. 1 kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Jadi aku mau tanya, jari Bapak ada berapa? 3. Coba hitung. 1, terus 2, terus 3.
Ada marah-marah. TikTok langsung pelanggaran. Allahu Akbar. Kami telah mendeteksi adanya selama ada aja masih tidak aktif kita. Orang dari tadi bercanda kok, dia bilang tidak aktif. 4 menit lagi katanya. Jangan gitulah TikTok. Dari tadi kita aktif di sini. Ini berapa jarinya? Ada. Kalau Islam jujur toh, Islam pasti mengaku 5. Tapi kalau yang tadi pengikut si penyesat, ini berapa? Tunggu dulu, konteksnya pelajari dulu. Maksudnya perbaiki dulu susunannya toh. Gimana susunannya? Begini Bang Suma. Ini harus rapat begini Bang. Terus ini juga rapat. Jadi berapa? 3. Hancur sudah kehidupan manusia. Kalau pola ini yang dipakai sama mereka hidup. Masoleng laga rambang. Allahu Akbar. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Berapa saksi? 1. Jangan rusak otak. Rusak, pecah otak, pecah. Harus pecah otaknya memang. Temanya ringan. Tapi dibutuhkan ilmu, kemampuan berbohong yang level tinggi untuk nipu orang. Kita naikkan dulu ini. Kita uji matematikanya. Malam bro. Malam ini berapa bro? Ini berapa? 3. 3 tuh. 5 tuh sudah jadi. Jari-jarimu ada berapa? 5. Nah, ini berapa? 3. Loh, tadi jari 5, kenapa jadi 3? Enggak, yang kemasuk tuh yang mana? Yang ketanya tuh ini yang mana? Jari-jari ada berapa jari-jari? 3. Jari-jari. Tunjuk tuh 3, 5, semuanya tuh 5. Oh, 5. Ya. Tapi yang satu ini dempet. Bukannya 3 ini bos? 3 katanya tadi. 3. Enggak, kalau ini berapa? 2. Kalau ini berapa? 2. Kalau ini? Temanmu tadi bilang. Temanmu tadi bilang ini 1. Ini tadi 1 katanya. 2. Bukan 1 ini, bukan? Nah, itu ajaran sesat, ajaran medis, ajaran sesat. Akhirnya kau sendiri mengakui kan? Nah, kau harus bersyukur dan berterima kasih ada abangmu ini yang mengajarkan untuk waras. Masa dibilangnya ini 1 katanya. Padahal Yesus itu kan tadinya manusia. Jangan kau bilang ini sesat. Itu kan gurumu itu, gurunya Kristen sedunia itu Edis. Masa kau bilang sesat? Mana ada? Saya Katolik bener. Ya sama aja pun. Di situ kan Kristen juga, penyembah Yesus juga samanya kau. Tapi ajaran dia tuh aneh. Tritunggal. Kok aneh? Aneh. Apa bedanya dengan kamu? Kamu juga begitu kan? Yesus juga Tuhan bagi kamu. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Tuhan. Bapak Tuhan. Bapak Tuhan juga. Yesus Tuhan juga. Roh Kudus Tuhan juga. Nah, kau punya 3 Tuhan berarti. Betul? Mati 1 tinggal 2. Betul? Ajarannya dia sudah bingung kan, Bang. Saya jelas. Tritunggal enggak seperti itu deh. Jadi Tritunggal itu gimana maksudnya? Gimana Tritunggal itu? Makanya kalian bingung karena Yesus itu hanya Tuhan buatan. Yesus itu Tuhan buatan. Tuhan yang dibuat oleh Tuhan untuk orang jahat. Kalian sembah, kalian terima. Dari mana kalian menerima itu? Dari Yesus bukan, dari orang barat, Katolik. Katolik yang mengambil konsep itu
di mana konsep itu sebenarnya adalah hukuman untuk orang jahat. Karena kalian membunuh Yesus, karena kalian menyalib Yesus, maka aku jadikan Yesus ini sebagai Tuhan untuk kalian. Masih mau kedatang besok. Mereka langsung mengatakan apa? Jangan Tuhan, kok kami harus menuhankan ini, kan ciptaanmu. Dia kan manusia terkutuk. Kenapa harus kayak enggak, siapa suruh lo membunuh dia? Makanya ku angkat dia menjadi Tuhan kau. Baca dalam KPR 2 nomor 37-nya. Apa yang ada dalam hati mereka? Kata nazo, kata nuzo. KPR apa? Baca dalam apa bunyi? KPR 2 nomor 36. KPR 2 nomor 36. Nah, coba baca itu. Nah, coba baca. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, terus bapak tua tadi yang penyesat tadi bilang gini, Tuhan, kurios. Ya sudah, berarti kalian, Tuhan hanya membuatnya menjadi Tuhan. Tuhan, kalian pula yang naikkan tingkatannya menjadi Tuhan. Hai. Yang tadi ternyata cuma Tuhan. Kalian menaikkan levelnya menjadi Tuhan. Yang tadinya cuma kurios, kalian naikkan menjadi Theos. Berarti kalian 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Tergenapilah sudah nubuatan Yesus. Di luar agama Yahudi ada pengikut Farisi yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Yesus hanya Tuhan bagi orang Farisi, tapi ternyata naik level menjadi Theos untuk orang Kristen non Farisi. Benar-benarlah kalian ini teman-teman. Kalau sudah sampai kebenaran sesempurna ini sama kalian, apalagi yang kalian tunggu? Si penghujat aja tadi, penghujat Bang Suma tadi itu, yang suka bilang Bang Suma boneng aja kabur. Tak kuat dia. Begitu dia baca, nggak kuat. Hanya orang-orang yang bebal aja yang mau bertahan. Gitu teman-teman. Jangan kabur dong. Naik dong. Ayo teman-teman, paksa teman-teman kita untuk belajar. Biar jangan kasihan dia mati dalam keadaan sesat. Harus kita selamatkan mereka. Semangat malam. Halo. Halo. Ya, malam. Katolik Protestan. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Yang muslim tolong batalin. Yang non-muslim aja yang naik. Semangat malam. Tamu putus. Dia yang minta, dia yang putusin. Ini saudara kemarau suka minta tapi nggak mau buka kamera. Halo Stauros. Halo, selamat malam. Malam juga abang, buka kameranya bang. Oke. Oke, Katolik Protestan. Protestan. Silakan abang. Salam kenal, silakan. Boleh saya tantang Bang Suma? Kita sama-sama buka masker. Gak perlu. Oh iya. Gak usah, biar begitu aja bang. Jadi gitu masker aja. saya biar saya pakai juga ya. Iya, memang saya nggak suruh buka. Silakan. Iya. Jadi pertama-tama saya hendak mau menyampaikan begini supaya ini juga didengar oleh saudara-saudara yang non Kristen ya, amat terlebih saudara-saudara yang dari kaum Muslim. Iya, gimana bang?
kami sebagai pengikut Kristus, kami bangga dengan Tuhan kami karena begini, Allah kami itu dia tidak hanya berdiam diri menikmati singgasananya yang mulia itu di atas sana, tetapi bagi kami bersyukur karena Allah kami itu dia melibatkan keberadaannya dengan berbagai macam kesalahan dan keterbatasan kami manusia yang ada di dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan bagi kami sebagai orang Kristen itu tidak ada Tuhan lain selain Tuhan kami yang begitu murah, yang begitu peduli dengan keberadaan umatnya. Nah itu yang pertama ya, yang hendak saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Iya. Kemudian yang kedua, kita fokus saja Bang ya di apa ini? Di tema Yahweh membuat Tuhan baru. Ya, temanya ini kan. Iya betul. Berdasarkan bukti apa atau pemahaman yang bagaimana sampai Bang Suma itu mengangkat tema ini? Saya mau dengar dulu, Bang. Iya. Oke, baik. Baik. Jadi Tuhan yang betul itu tidak mungkin adalah Tuhan yang dibuat. Itu dulu. Yang kedua, ketika Tuhan marah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada para utusannya, maka Tuhan menjadikan iblis itu sebagai sembahan, sebagai penolong. Sebentar Bang, fokus saja dulu di inti daripada tema ini. Ini kutipan dari ayat atau di mana ini Bang? Iya. Jangan dulu kemana-mana. Ya. Maka ketika Yesus diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah Bani Israel, hadirlah kelompok yang memusuhi dia, membenci dia, yang berupaya membunuh dia, sehingga Elohim Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang mati dengan jalan kutuk ini menjadi Tuhan untuk mereka yang menyalibnya. Jadi Yesus itu Yesus itu manusia yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang jahat. Gitu. Kisah Para Rasul KPR 2 nomor 36. Iya, begini, Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-36 itu kalau tidak salah itu kan terkait dengan khotbah Petrus, Bang. Iya kan? Iya, betul. 10 hari ia berbicara di depan orang Israel setelah Yesus terangkat ke surga. Iya. Nah, jadi begini, Bang. Begini, terkait dengan khotbah itu artinya kita yang menjadi permasalahan ini adalah kesalahan di dalam menafsir daripada ayat itu, yang sebenarnya ayat itu tidak boleh dipenggal hanya satu ayat saja itu, tetapi harus dilihat secara keseluruhan daripada bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 itu. Iya. Sehingga kalau kita hanya mau penggal satu ayat saja, maka akan ada multitafsir yang terjadi daripada inti pesan yang sebenarnya dari secara keseluruhan khotbah Petrus itu, Bang. Memang betul itu. Iya. Makanya orang-orang Farisi ketika mendengarkan khotbah Petrus itu, di data 32-nya itu mereka bersedih hati. Mereka kemudian kata Nuzzo di situ dikatakan bahwa mereka merasa sangat tertusuk dengan perkataan itu. Mereka terharu, mereka tersedih, mereka kemudian menganggap wah ini menyakiti sekali pikiran kami. Kok bisa kami yang tadinya menuhankan Elohim sekarang disuruh menuhankan sama orang ini? Nah, itu sehingga mereka bertanya apa yang harus kami lakukan kalau begitu? Petrus mengatakan, ya bertobatlah dan selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Artinya, kalau kau mau selamat, ya sudah kau tinggalkan, kau bertobat, kau tinggalkanlah perbuatan salam itu dan jangan mau menuhankan Yesus. Itu faktanya. Silakan. Bukan seperti itu, Bang. Bukan seperti itu. Ya, silakan Anda baca data. Kalau begitu, baca datanya silakan. Iya.
Iya, saya sudah beberapa kali membaca ayat itu sebelum Bang Suma mengangkat kasus ini menjadi tema. Sebenarnya itu bukan hanya orang Farisi saja, tetapi hampir sebagian besar orang Israel pada waktu itu kan, iya, yang ditujukan oleh khotbah Petrus pada saat itu, bukan hanya kepada orang Farisi saja, tetapi segenap kaum Israel yang ada pada saat itu. Iya, harus tahu, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sedangkan Yesus Kristus anak Maria itu sejak lahir dia sudah Kristus memang. Yang mereka salib ini baru menjadi Kristus pada saat dia disalibkan. Dan itu menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat ini. Bukan Tuhan untuk seluruh Israel, bukan. Nah, itu kan udah aku bilang kalian tersiksa. Tersiksa kalian. Hah? Pasti tuh. Kalian mau kayak mana? Harus kalian lari, harus kalian kabur. Apa coba? Data apa yang Anda ingin sajikan ke kami untuk membantah? Enggak, dia itu Tuhan yang memang Tuhan dari dulu. Enggak bisa dong. Dalilnya Elohim telah membuat, membuat Tuhan. Gak bisa teman-teman. Jadi kita memang harus sabar untuk menuntun teman-teman kita ini. Kita harus sabar menuntun. Kita tuntun mereka pelan-pelan. Silakan saudara Stauros. Silakan. Mungkin ada data lain yang bisa Anda gunakan untuk membantah KPR 2 ini. Silakan. Iya, minta maaf sebelumnya. Kemungkinan jaringan Bang tadi. Iya. Ya. Jadi begini Bang, terkait dengan penafsiran ayat ini. Iya. Terkait dengan penafsiran. Ini saya sudah nyalakan kameranya Bang, tapi tidak muncul ini. Biar nggak apa-apa. Kok bisa ya? Belum. Coba diterima Bang. Sahabat Marsha, syukran. Teman-teman yang lain silakan dicukupkan 3M. Tembuskan. Halo. Silakan Bang, silakan. Iya. Ya, jadi terkait dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 36 tadi itu, sebenarnya tafsirannya apa yang disampaikan oleh Petrus itu, Petrus hendak mau menyampaikan kepada segenap orang Israel yang menolak Yesus adalah begini Bang, dia hendak mau memulihkan bagaimana yang pada mulanya itu Yesus itu dianggap sebagai yang hina, tetapi pada akhirnya Petrus hendak mau menyatakan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah sebagai Tuhan. Sehingga kan pada ayatnya yang selanjutnya itu, ayatnya yang ke-37 itu, ya, orang Israel mereka bertanya balik kepada Petrus. Itu sama seperti Bang Suma tadi katakan, orang Farisi. Tidak, saya mau membantai itu bukan hanya sebatas orang Farisi, tetapi segenap orang Israel ya yang menolak Yesus pada saat itu. Jadi bukan hanya orang Farisi saja. Mereka bertanya kan kepada Petrus, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Sehingga Petrus katakan, bertobatlah dan hendaknya kalian memberi diri untuk dibaptis. Nah, perhatikan konteks keadaan yang terjadi pada saat itu, Bang. Orang Israel yang bertanya kepada Petrus itu sebenarnya ada satu alasan mengapa sampai mereka
membuka diri, Bang, ya, membuka diri untuk percaya kepada Yesus. Karena apa? Nah, sama seperti saya katakan tadi, khotbah Petrus itu terjadi setelah 10 hari pada saat Yesus terangkat ke surga. Berarti orang Israel menyaksikan kejadian itu, Bang. Ketika mereka mengetahui bahwa oh benar Yesus itu adalah Tuhan yang terangkat ke surga, sehingga mereka ketika mendengar khotbah Petrus mereka membuka diri. Nah, itu bagaimana itu, Bang? Kalau Bang Suma mau membantahnya. Jadi Pantekosta itu bukan 10 hari, 49 hari setelah itu kan Pantekosta kan. 40 hari itu setelah kebangkitan. Tetapi 10 hari khotbah Petrus itu terjadi 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga. Begitu. Ini kita kan Pantekosta kan, Pantekosta. Itu kan hari Pantekosta. Iya, tetapi dia kan khotbah di hari Pantekosta. Iya, setelah berarti 10 hari setelah kebangkitan ke surga kan. Khotbah Petrus yang terjadi. Artinya ialah berarti 49 hari setelah diterangkat menurut apa yang ada di dalam data kitab saudara. Iya, artinya gini. Artinya bahwasanya setelah penyaliban terjadi, kan Yesus tadinya bukan Tuhan. Makanya dia dibuat menjadi Tuhan. Tetapi kalau dia Tuhan kalau tadinya dia adalah Tuhan, maka tidak mungkin dibuat menjadi Tuhan. Oke. Itu dulu. Ya, oke. Saya tunggu. Ketika saudara mengatakan hal yang tadi, bahwasanya mereka dibaptis, mereka justru diminta untuk bertobat. Coba nomor 40-nya Anda baca. Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat. Artinya apa? Keluar dari lingkaran tersebut. Tuhan menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk mereka yang menyalib Yesus. Yang menyalib Yesus bertanya, apa yang harus kau lakukan? Bertobat. Berilah dirimu, selamatkan dirimu dari angkatan jahat. Ya, artinya keluar. Tinggalkan ketuhanan Yesus itu, kembali kepada ketuhanan yang betul, yaitu Elohim. Artinya begini. Iya, artinya begini, Bang. Saya mau membantah apa yang disampaikan oleh Bang Suma tadi, sedikit undur daripada kenyataan yang ada. Bang Suma tidak mau bercerita tentang kenaikan Yesus ke surga, tetapi Bang Suma undur satu langkah, mempersoalkan tentang penyalibannya kan. Iya, yang saya maksudkan ialah mengapa orang Israel seakan membuka diri terhadap khotbah Petrus itu, karena 10 hari sebelum khotbah Petrus itu mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus sudah terangkat ke surga. Karena itu mereka membuka diri terhadap khotbah Petrus. Persoalan Bang Suma tanyakan tadi, mereka bukan mau meminta dibaptis tetapi hanya mau bertobat. Tidak, coba Bang Suma periksa lagi ayat itu. Tetapi yang menjadi persoalan, yang menjadi sebuah substansi daripada tema ini terkait dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu menjadi pertanyaan, lantas kenapa mereka mau membuka diri? Berarti mereka seakan-akan ada sesuatu yang tertarik terhadap kepribadian sosok Yesus ini kan. Kalau mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan Yesus, ngapain mereka mau bilang, kalau begitu Petrus, apa yang hendak mau kami lakukan? Sehingga Petrus katakan, bertobatlah. Dan coba Bang Suma periksa kembali ayatnya yang ke-37. Bertobatlah dan hendaklah dirimu dibaptis. Oke. Sekarang kalau Anda mengatakan naik ke surga, apa masalahnya? Naik ke surga, Elia naik ke surga, Henok naik ke surga, Yesus naik ke surga. Kenapa dia jadi Tuhan? Bukan itu poinnya, Bung. Karena begini. Kan itu poinnya. Saya boleh bicarakan dulu? Oke, silakan. Nanti kita tiktokan habis ini. Jadi ketika Yesus itu tadinya dibuat menjadi Tuhan, apakah tadinya Tuhan? Ya memang dia Tuhan. Karena Kenapa dibuat? Kenapa dibuat?
Dibuat bagaimana? Ini hanya persoalan Bang Suma salah menafsirkan tentang kalimat yang ada Saya di bertanya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat saya 36. bertanya, kenapa Yesus dibuat menjadi Tuhan? Iya, saya Kalau memang tadinya adalah Tuhan. Iya, saya menjawab karena itu Bang Suma salah menafsirkan kalimat yang ada pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Saya bertanya loh, sekarang Anda tinggal jelaskan tafsiran Anda. Kalau memang dia Tuhan dari semula, kenapa dia dijadikan menjadi Tuhan? Alah, berarti ini Bang Suma tidak tangkap penjelasan saya tadi dari awal. Boleh saya mau ulangi ya? Begitu. Anda tidak menjelaskan kenapa kalau memang dia Tuhan, kenapa dia dibuat menjadi Tuhan lagi? Persoalannya bukan ada pada dia, tetapi ini adalah persoalannya ada pada perkataan daripada Petrus itu. Tadi saya sudah menjelaskannya bahwa Petrus hendak mau menjelaskan kepada orang Israel bahwa dahulunya Yesus itu yang dicap sebagai orang yang hina, tetapi pada akhirnya orang Israel toh juga menyaksikan bahwa benar dia adalah Tuhan dan ia kembali pada kemuliaannya sebagai surga. Ya. Bagaimana ceritanya? Jangan dia Tuhan. Jangan main tekan bantah dalil. Jangan main tekan tombol tawa itu, jangan mempengaruhi. Kucing pun tertawa lihat logika Anda gitu loh. Jangan main tekan-tekan tombol untuk kenapa orang lagi kan Anda lucu. Anda lucu. Hei, saudara dengarkan saya. Dengarkan saya, Bung. Ini bukan masalah orang percaya tidak percaya, ini masalahnya adalah Yesus dibuat menjadi Tuhan. Di situ poinnya. Iya, karena Bang Suma tidak paham betul apa yang disampaikan oleh Petrus, dan apa yang saya jelaskan karena Bang Suma itu memang adalah berada pada posisi sebagai orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka selamanya Bang Suma tidak akan menerima apa yang saya jelaskan. Ini bukan masalah. Saya percaya Yesus itu utusan Tuhan. Yang menjadi permasalahan ini adalah Tuhan Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Memang sudah dinubuatkan Mazmur 110, Mazmur 132. Musuh-musuh Yesus akan takluk di bawah, akan tunduk menjadi tumpuan kaki Yesus. Yang tadi membenci Yesus, yang tadi tidak suka Yesus, yang tadi menyalib Yesus, nanti akan menjadi hamba Yesus dia. Iya. Berarti Yesus ini bukan Tuhan, dibuat menjadi Tuhan bagi orang jahat. Itu poinnya. Sekarang begini. Kita sudah sedikit melebar untuk membahas tentang kristologi, ya kan? Ini kita sudah melebar ke masalah kristologi kan? Apakah sudah dari kristologi dari tadi? Anda naik ke sini itu kita sudah bahas masalah kristolog. Enggak. Kita membahas tentang tema ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Sesuai dengan data kan? Benar enggak kalau tunggu. Benar tidak Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan? Begini. Jangan benar tidak? Bagaimana pertanyaannya, Bang? Bagaimana? Benar tidak Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan? Bukan membuat, karena dia memang adalah Tuhan itu sendiri. Dalilnya? Saya kasih dalilnya ya. Coba. Enggak, dalilnya mengatakan Yesus dibuat menjadi Tuhan. Iya, buka Kejadian pasal 1 ayat 1. Coba Bang Suma buka dan baca supaya semua mendengar. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Makanya dengarkan dulu supaya saya mau menjelaskan. Coba. Anda tinggal mengakui bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan. Buktinya. Nah ini. Ya, Kejadian 1 nomor 1. Ya sudah, diam dulu. Saya mau menjelaskan. Padahal sebenarnya tidak perlu Anda membawa data-data dari PL.
Cukup Anda akui, betul Yesus itu dibuat menjadi Tuhan, selesai. Tunggu, saya mau menjelaskan dulu karena ini dengan apa yang Bang Suma persoalkan tentang apakah Yesus itu adalah Tuhan. Saya mau menjelaskan. Beri saya Bung, kesempatan. dalilnya yang Anda bahas, Bung, dalil. Jadi jangan Anda masuk ke dalam materi yang Anda sendiri meninggalkan dalil. Dalilnya sudah sangat jelas. Yang diterangkan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sekarang membuat Yesus nah, ini menjadi Tuhan. Boleh saya boleh kasih kesempatan sama saya untuk menjelaskan. Begini, jangan dulu membantah ya. Mengapa saya hentar ke Kejadian pasal 1 ayat 1? Tunggu, jangan dulu dipotong. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab Perjanjian Lama itu, Bang, ditulis dalam bahasa Ibrani kan, Beresit bara Elohim. Pada mulanya Allah, kata Allah di situ diambil dari kata Elohim. Dia bermakna jamak, ya. Jamak Elohim itu, Bang, bukan tunggal. Ini berarti di situ terdapat Trinitas yang sudah ada di dalam jadi Bung, karena itu, kalau Yesus itu Anda ambilkan obat di Kejadian satu, Anda ambil Kejadian 1 nomor 1 untuk Yesus Tuhan, tidak perlu. Karena Yesus memang Tuhan di situ. Iya memang Tuhan, tapi untuk orang jahat. Jangan. Itu kesalahan nafsu, Bang Suma. Jangan. Ini ternyata saya menemukan bahwa Bang Suma itu jahatnya di situ. Membuat silakan Anda bantah saya. Silakan Anda bantah saya, Bung. Silakan Anda bantah saya, Bung. Silakan. Sekarang pertanyaannya, apakah orang Farisi yang menyalib Yesus ketika mendengarkan Yesus itu dibuat menjadi Tuhan untuk mereka senang? Sudah pasti mereka tidak mau menerima. Sudah pasti mereka tidak mau menerima. Kenapa mereka tidak mau menerima? Tetapi yang terjadi pada konteks itu, pada ayatnya kok jadi tetapi banyak orang Israel yang menerima itu. Kenapa mereka tidak mau menerima? Kenapa mereka tidak menerima? Tidak menjadi persoalan. Kenapa mereka tidak menerima? Kenapa mereka tidak menerima? Tetapi sebagian besar. Kenapa? Apa alasannya mereka tidak mau menerima? Apa alasan mereka tidak mau menerima kemudian Yesus sebagai Tuhan mereka? Apa alasannya? Oke. Karena yang terjadi pada saat itu adalah mereka tidak mau tersaingi di dalam hal melayani di bait suci. Bukan. Ketika Yesus sudah menjadi Tuhan bagi mereka, mereka terima atau tidak? Bang Suma, saya pikir tahu tentang hal itu. Cuma Bang Suma tidak mau menerima jawaban. Saya tahu bahwa mereka tidak menerima. Mereka sedih, mereka terpukul, mereka tertusuk dengan Yesus menjadi Tuhan mereka. Kenapa? Kenapa mereka nggak rela Yesus menjadi Tuhan mereka? Kenapa? Alasan mereka itu hanya alasan mereka, tetapi alasan yang paling mendasar karena mereka tidak mau ada saingan untuk menjadi pengajar. Kan sudah mati Yesus, kenapa masih jadi saingan sih, Cak Ayu? Sudah mati Yesusnya. Iya, sudah mati. Iya, mereka kan menolak sejak dari Yesus masih hidup. Sekarang permasalahannya kenapa mereka tidak mau menerima Yesus yang dihadiahkan Tuhannya Yahudi kepada mereka sebagai Tuhan? Itu kenapa mereka nggak terima? Kenapa? Karena kan masih ada pengikut-pengikut Kristus yang lain yang bisa meneruskan ajaran Yesus. Karena itu mereka tidak mau tersaingi. Awas, tekan tombol lagi. Dia main tekan tombol lagi. Dia main tekan tombol. Karena bagi mereka yang waras, dengar. Karena bagi mereka yang waras, tidaklah layak manusia Yesus jadi Tuhan.
Oke, jadi Cuman kalian saja ini yang memang dasar tidak pernah diutus Nabi kepada kalian yang menerima ajaran dari Barat tersebut. Jadi itu saya sudah sampaikan ya dari awal. Alamak, aku pikir Saya cerdas sebagai tadi. pengikut Kristus, saya begitu sangat senang dengan Tuhan kami yang tidak hanya memang harus saya bantu kamu dengan tentang dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Iya, Ada harus selain daripada Yesus harus kamu ajarkan begitu, harus wajib. Wajib. Selamat malam saja. Cuman pertanyaannya sekarang, pertanyaannya adalah, kalau yang kamu katakan itu betul, kenapa orang-orang Parisi kemudian bersedih? Ayo, harusnya dia menjoget. Aku punya dosa ditebus. Harusnya mereka joget. Tapi apa yang terjadi? Hah? Kata Nuzzo, mereka sangat terpukul. Mereka sangat bersedih sekali. Apakah itu bahasanya kalau sedih yang sudah sangat-sangat sedih? Sedihnya karena merasa sial, sedihnya karena merasa oh hancur, kembali ke titik nol. Itu apa bahasanya? Harusnya ketika Petrus mengatakan, wahai kalian yang telah menyalib Yesus, hai Yesus yang kau salibkan itu sekarang sudah menjadi Tuhan lu. Masa? Iya, joget kalau begitu. Yes, dosa kita ditebus. Makan babi, tidak bersunat lagi, tidak perlu kita sabar. Yes. Tapi faktanya bukannya joget seperti kalian hari Minggu. Mereka berduka, mereka berkabung, mereka sangat sedih, mereka merasa tertusuk, mereka terasa bahasa kata Nuzzo itu artinya dia dibinatangkan. Tidak sama seperti kalian. Karena kalian memang bukan orang Parisi, memang bukan ahli Taurat kalian itu. Cobalah teman-teman, kepepet kan? Karena memang dari dasarnya mereka menolak Yesus, makanya mereka nggak percaya. Bukan itu masalahnya, bukan masalah itu. Enggak Bang Suma, karena mereka takut tersaingi. Nenekmu kiper, disaingi sama siapa? Yesus sudah tak ada di bumi kok. Dia merasa dia nggak mau tersaingi oleh siapa? Yesus sudah diangkat di atas tuyul. Yesus sudah di atas. Kenapa harus merasa bersaing lagi? Mau naik juga dia jadi Tuhan juga rupanya. Mau juga duduk di atas sebelah kanannya Bapa. Yesus sudah terangkat, bukan lagi saingan. Bersedih aja. Kan Tuhan itu kan Elohim. Tuhan itu kan pencipta langit dan bumi. Kenapa jadi ini yang jadi Tuhan? Aduh, jadi Tuhan kami. Nah, makanya bertanya, please, apa solusinya ini kalau gini? Bertobat dan tinggalkan kemudian angkatan jahat ini. Baca nomor 40-nya. Coba, saking jahatnya mereka ini, teman-teman. Apa judul? Tiba-tiba saja baca Kejadian 1 nomor 1. Apa di situ? Pada mulanya langit berbentuk kosong katanya. Aduh. Roh Allah melayang-layang. Aduh. Lagu lama. Dia ingin masuk ke situ. Dia ingin mengatakan Yesus memang sudah Tuhan dari dulu. Kalau Yesus Tuhan dari dulu, lalu kenapa dia dibuat? Ngaco.